Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah risalah berjudul Islam dan Pengentasan Kemiskinan. Risalah ini diuraikan oleh Dr. Insinyur H. Iwan Yusuf Bambang Lelono MSc. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai definisi tentang kemiskinan telah dikemukakan oleh banyak orang, dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ada yang mendefinisikan bahwa miskin adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Dalam kamus Arab Inggris, miskin didefinisikan dengan kemelaratan, peminta-minta, dan lain sebagainya. Di dalam kenyataannya kebutuhan orang itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah keluarga yang berpenghasilan 5 juta rupiah setiap bulan masih merasa sangat miskin. Sementara ada keluarga lain yang berpenghasilan kurang dari jumlah tersebut, misalnya separuhnya saja, yaitu 2,5 juta rupiah atau 2,500,000 rupiah, itu sudah merasa cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan itu sangat relatif sifatnya. Sebelum krisis ekonomi melanda negara kita, menurut data dari Biro Statistik, ada 27 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan yang diukur dengan penghasilan seseorang yang setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun untuk pedesaan dan 480 kg per kapita per tahun untuk perkotaan. Jika garis kemiskinan ini tidak berubah, maka dapat dipastikan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan jumlahnya melonjak. Di dalam Quran suci sekurang-kurangnya terdapat 12 ayat yang mencantumkan kata miskin. Dari 12 ayat itu dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud miskin adalah mereka yang layak mendapatkan sesuatu pemberian. Misalnya pemberian zakat, pemberian sedekah, pemberian ghanimah, dan lain-lain sebagainya.
Dari berbagai pengertian tentang kemiskinan tersebut, saya cenderung mengatakan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur secara lahiriah saja, namun kemiskinan lebih sebagai attitude atau sikap. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, seorang kiai pernah menceritakan pengalamannya ketika masih mahasiswa. Setiap hari beliau bertemu dengan seseorang peminta-minta. Pada suatu saat beliau ingin mengetahui keadaan rumah tangga pengemis itu, maka beliau sengaja mengikuti perjalanan pulang pengemis itu. Ternyata seseorang yang setiap hari dijumpainya sebagai pengemis itu adalah seorang kepala keluarga dengan 2 istri dan sejumlah anak. Rumah tinggalnya pun bagus dan besar. Masih banyak kasus yang lebih kurang sama dengan kasus yang saya ceritakan tadi itu. Misalnya ketika pemerintah dahulu mencanangkan program Impres dana tertinggal, banyak warga desa yang tidak bisa menerima predikat desa tertinggal bagi desanya. Tetapi setelah bantuan pemerintah turun, mereka juga tidak menolak, bahkan menerima dengan senang hati. Maka tidak heran apabila ada negara yang ingin dikategorikan sebagai negara miskin karena mengharapkan bantuan dari negara yang lain atau lembaga-lembaga internasional yang lainnya. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, secara lahiriah Rasulullah Muhammad SAW bukanlah orang kaya. Beliau hidup dengan sangat bersahaja, sangat sederhana. Suatu ketika seseorang datang kepada beliau untuk mendapatkan makanan. Ternyata beliau juga tidak memiliki persediaan makanan, kecuali hanya beberapa biji kurma. Maka kurma yang hanya beberapa biji itu pun dimakan bersama-sama tamu beliau itu. Kendati demikian, beliau bukanlah orang miskin, sehingga tidak merasa berhak atas zakat yang dibayarkan oleh umat Islam pada waktu itu. Oleh karena kemiskinan adalah suatu sikap, maka usaha mengentaskan kemiskinan tidak bisa dilakukan tanpa membangkitkan sesuatu di dalam dirinya, yakni sikap. Pengentasan kemiskinan haruslah melahirkan suatu sikap. Apabila kemiskinan lahiriah yang ada haruslah dibangkitkan sikap agar berusaha secara produktif. Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh di dalam hal ini ketika seseorang datang kepada beliau karena kemiskinannya, tetapi beliau hanya memberikan sebuah kapak. Kapak adalah alat yang dengan alat itu orang bisa melakukan pekerjaan yang produktif.
kita mengenal dua kehidupan, yakni kehidupan jasmani kita dan kehidupan rohani kita. Jika yang terjadi sesungguhnya adalah kemiskinan rohani, maka kekayaan yang sebesar apapun tidak berarti sama sekali. Di Indonesia juga terjadi kemiskinan intelektual. Sejak awal gerakan Ahmadiyah Lahore melihat kemiskinan rohani dan kemiskinan intelektual ini sudah sedemikian rupa, maka upaya yang dilakukannya adalah melalui dakwah dan penerbitan buku-buku agama. Usaha ini terus-menerus dilakukan hingga saat sekarang ini. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.